Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Pemirsa, senang sekali siang hari ini saya Jos dapat bertemu kembali dalam acara program unggulan Betawi TV, yaitu Pangkeng Budaya. Acara yang isinya ngobrolin seputar budaya, seni, serta isu-isu sosial yang berkembang, juga termasuk isu politik yang ada di tengah masyarakat. Pemirsa, globalisasi adalah sebuah ancaman yang hari ini menjadi sesuatu yang mesti kita sikapi. Ia membuat orang-orang yang tua lupa akan jati dirinya, membuat anak-anak yang muda tidak kenal dari mana asalnya. Menyikapi hal itu, ada sekelompok orang yang berkumpul dan menamakan dirinya Kumpulan Orang-orang Depok, kita singkat KOOD, yang hadir menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian budaya, memperjuangkan seni-seni tradisional di tengah gempuran era globalisasi. Bersama ini telah hadir di hadapan kita semua Bapak Haji Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua KOOD dan juga rekan sesama pendiri KOOD, Kong Haji Jamhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji Dahlan, Kong Haji Jamhur? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat-sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Kong Haji Jamhur dan Pak Haji Dahlan, siang hari ini kita kepingin nih ngobrol-ngobrol terkait budaya seni yang digawangi oleh KOOD. Ini kan Pak Haji Dahlan kalau nggak salah sudah terpilih menjadi Ketua Umum KOOD yang kedua kali ya? Betul. Betul ya Pak Haji? Betul, betul. Berarti cocok ini Pak Haji? Cocok. Pas sudah. Berarti pas. Ingin sekali kita tahu sebetulnya KOOD itu apa sih? Apa itu KOOD? Lalu apa yang melatar belakangi lahirnya KOOD? Kira-kira siapa nih yang mau jawab duluan? Bapak dan jawab. Ya, ini. Makasih Bang Reja, dipanggilnya mah Bang Jos ya. Luar biasa nih. Hari ini di Rumah Budaya kedatangan tamu dari TV Betawi Ya. ingin mengangkat tentang seni budaya, bahasa, tradisi dan adat istiadat Betul. Betawi atau Melayu Betawi Depok. Ya. Ditanya latar belakang berdirinya kumpulan orang-orang Depok ini berawal Depok ini setelah menjadi kota, memisahkan diri dari Kabupaten Bogor. Ini kita merasa terpanggil orang-orang Depok. Itu tahun berapa Pak? Tahun 99. 2000. Ya, tahun 2000. Depok menjadi kota itu tahun 99. 27 April. Nah, tahun 2000 kita merasa terpanggil. Pertama, semasa kita kemarin bergabung di Kabupaten Bogor, kita diseragamin tuh. Seni, budaya, muatan lokal, terutama di sekolah-sekolah. Sampai sekarang nih, ya susah banget dongkraknya, nyongkelnya. Itu budaya Sunda, seni Sunda, bahasa Sunda. Sampai sekarang, lah bocah Depok mah kagak berek gitu ya, ngomong bahasa Sunda gitu. Kagak berek. Ya. Nah gini, akhirnya kita waktu itu ada 14 orang. Ya. Ini udah banyak yang meninggal. Almarhum Haji Naming, almarhum Kiai Salim Ibrahim udah meninggal, Haji Usman, Haji Maruf, ya, Haji Harun, Haji Daman Huri, udah banyak teman-teman kita yang mendahului kita dari 14 orang itu. Anggota dewan tuh Pak? Ya, itu anggota dewan bocah Melayu Betawi Depok. Pertama, lahir dan besar di Depok tuh. ya, yang sudah tinggal turun-temurun. Iya. Sudah tinggal turun-temurun, memiliki seni, budaya, bahasa sama, ngomongnya sama dah sama kita gitu ya. Karena Depok ini bahasanya, bahasa sukunya suku Melayu, Melayu Betawi. Nah, makanya kemarin kita bingung, kalau manggil orang Bang Jos ini kita panggil orang Parung bingung.
Kong Jamur orang Sawangan. Kalau sekarang itu udah punya suku Depok, orang Iya, Depok. iya. Jadi udah ada kemajuan dah. Udah orang Betawi lah, Betawi Depok. Nah, kita terpanggil karena bicara seni, bicara budaya, bicara bahasa adat istiadat itu jati diri. Identitas sebuah daerah itu harus jelas. Betul, sepakat Pak Haji. Kalau kemarin kebijakan pemerintah kota, kebijakan Kabupaten Bogor, kita ngikut karena bagian dari Kabupaten Bogor. Nah sekarang setelah menjadi kota ini kita harus melek. Kita ini nggak bisa, bukan suku, maaf ya, bukan lagi Sara kita Suku-sukuan ngomongnya. ya bukan. Ya, bukan lagi ini suku-sukuan. Ya kita ini suku Melayu Betawi, punya kesenian sendiri, punya budaya sendiri, punya adat istiadat sendiri, Punya bahasa sendiri. punya bahasa serapan sendiri, gitu ya. Terus tradisi, itu biasanya itu ada kita. Artinya kawan itu lahir atas kebutuhan akan identitas wilayah memang Pak Haji. Benar. Benar. Di samping tadi juga nyebut-nyebut pelitik, kalau kata orang Depok pelitik gitu ya. Nah, pas Depok jadi kota tahun 99, lah bocah Depok Atu juga nggak ada yang duduk di Pemda. Oh enggak ada? Nggak ada, cuma Atu Mponina. Kemana itu Pak Haji? Mponina itu gue jadi lurah paling tinggi. Tahun 99 tuh satu pejabat Depok jadi lurah. Akhirnya kita kepanggil, kita bentuk sebuah wadah organisasi. Ayo bocah Depok belajar sekolah, harus pinter bocah Betawi, harus jadi tuan rumah di kampungnya. Kampung Dewek. Ya, biar kebijakan-kebijakan di pemerintah, budaya-budaya kita ini bisa terangkat kembali. Betul. Jangan udah hilang nih, bahasa nih sekarang udah hilang, budaya udah hilang, seni udah hilang, tradisi udah hilang. Nah akhirnya kita bentuklah sebuah wadah gitu, kumpulan orang-orang Depok. Ini kan bingung orang, kok kalimatnya mengulang-ulang, kumpulan kata jamak. Iya. Ya, orang-orang juga kata jamak, Yeah. kata banyak gitu ya. Nah Depok ini suku Melayu Betawi, orang asli orang Depok ini kan kita masih sekitar 47% kalau sekarang. Mungkin sekitar 800 ribuan lah. Ya, 800 ribuan. Lebih Pak Haji, berarti hitungan Udah juta gede kali. banget, masih banyak gitu. Jangan sampai hilang ini. Makanya Baba bikin kartu anggota Kood itu berlaku selama masih betah tinggal di Depok. Maksudnya jangan sampai pergi. Pokoknya kau terbuka buat seluruh. Ya, Oh. pokoknya tetap terbuka. Tapi kita harus, Baba bilang tadi, ya alhamdulillah sekarang ini udah 23 tahun ya Kood ini kebentuk. Alhamdulillah udah banyak dah bocah Depoknya pada melek, yang punya jabatan. Lah Baba mah cuma dapat girang doang. Karena emang pengen Bagian girang doang itu. bocah memang. Betawi ini gitu ya. Dulu kan terkenal banget bocah Betawi itu ya. Nggak ada yang Apa mau Pak jadi Haji? bocah Males ya? bocah Betawi katanya nggak berbudaya, males gitu. Sekarang ini pas kita buat wadah organisasi, bukan ngelahirin, bukan dorong dia, bukan nyemangatin. Ayo bangun pada gitu ya. Depok ini jadi kota, harus diisi. Oleh kita. Alhamdulillah ada banyak. Nah, ini pensiunan lurah nih, Kong Jamhur. Ya, Udah pensiun. ya, Baba Campur juga mantan lurah berarti ini. Baba Ya, juga ya. pengangguran, mantan anggota dewan dulu, udah pengangguran sekarang. Nah, Kood ini terus melestarikan seni budaya bahasa, tidak berpolitik praktis. Ya. Tujuannya dibentuk ini kita mengangkat, menggali, ya, terus melestarikan seni budaya bahasa. Artinya mungkin saya perjelas Pak Haji ya. Kood ini lahir karena pencarian identitas teritorial yang akhirnya juga mencoba melestarikan orang dan budaya gitu ya. Ya. Dan budaya-budaya yang mendorong. Betul. Nah, Betul ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah nyusun kamus bahasa Depok hampir 7.000 kata. Sebetulnya bukan kamus ya, dialek, gelasur ya, dialek. Tapi memang itu bahasa Depok ya. Sebetulnya susah bahasa Depok, kalau baca kamus doang mah kagak bisa. Pak Haji, Praktek. ini menarik sekali. Coba kita jeda dulu. Kita kasih kesempatan untuk tayangan yang akan tampil. Nanti kita sambung obrolan menarik ini. Pemirsa, kita jeda sebentar. Kita sambung setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.
Pemirsa, kembali lagi kita di Pangkeng Budaya, ngobrol seputar budaya, sosial, seni, serta apapun isu yang ada di tengah masyarakat Betawi. Tadi sudah kita banyak dengar tuh dari Baba Haji Dahlan seputar berdirinya Koon. Berdirinya, dan di situ juga udah tergambar bagaimana tujuan mulianya Koon, pendiri-pendirinya. Nah sekarang kita mau tarik ke belakang nih, Pak Haji. Ya, dulu nih. Ngobrol dari tadi belum ada airnya nih. Neng! Air, Neng. Ada tamu dari tadi belum dikeluarin air. Punya pikiran kok, genengan. Dari tadi. Iya. Ngomong dari tadi, Mbak. Kamu diambilin baik. Ya aduh, makasih, Mak. Iya, sama-sama. Aduh. Air doangan ini. Lepas tadi suruh goreng combro. Ah, Bapak belum masih belanja. Gimana sih, Duh, Pak? gimana sih? Jangan malam-malam. Nih, benain. Nih. Ya. Tuangin sekalian. Ya Allah, Iya, Pak. Nuang sendiri nggak apa-apa ini, Mak. Mau sendiri bisa. Tuangin. Iya. Sama tamu kita kudu hormat sama tamu mah, ya. Dituangin emang kalau minum. Udah asian yang bisa nih dianggurin tamu dah ah. Maaf ya, Pak. Kagak ada jajanan yang bisa nih. Makasih, Mak. Iya, silakan Dan Ya, kalau Neng, di dalam ya, ada Neng, combro, ya, keluarin aja. Tenang baik. Ya. Ya. Kita mundur ke belakang sedikit nih, Pak Haji. Kong Jamhur. Iya. Sebenarnya budaya Depok itu yang kayak gimana sih, Pak Jamhur? Soalnya orang-orang kayak saya nih, yang muda-muda, generasi milenial, Gen Z, itu kan belum banyak tahu tuh soal budaya Depok, seni budaya yang sebenarnya jadi aslinya Depok kayak apa. Kira-kira Kong Jamhur atau Pak Haji nih bisa Nah. jelasin nggak gambarin budaya tuh? Kalau bicara budaya, mau budaya mana dulu nih? Kita mau mulai dari rumah, tempat tinggal, budaya orang Depok. Oh, Mau- macem-macem ya? Macem-macem. Mau seninya, mau adat istiadatnya, mau yang mana? Nah, coba adat istiadat, Nah. Pak Haji. Jadi kalau adat istiadat yang Tuhan yang tahu. Kalau rumah, saya bisa ceritain. Rumah, boleh. Oke. Rumah, orang Depok dulu, itu rumah rata-rata rumah panggung. Rumah panggung. Rumah panggung. Nggak nempel ke Kolong, bawah, ya. ada kolong. Kolong, ada kolongnya. Kayak gini dong. Iya, ini ada contoh namanya rumah panggung. Di Rumah depan rumah, kalau emang dia itu orang mandor atau pangkatnya tinggi, dia di depan rumah itu ada belandongan namanya. Jadi rumah panggung di depannya belandongan. Kalau pangkatnya tinggi. Pangkatnya tinggi. Kalau orang berada nih. Kalau orang biasa cuma rumah panggung aja. Rumah mandor biasanya. Rumah mandor. Rumah mandor. Ya, rumah mandor itu pasti karena fungsinya berbeda. Kalau ada belandongannya, dia pasti berfungsi untuk kumpul, berfungsi untuk menaruh hasil pertanian itu di rumah. Jadi ada belandongan. berapa jenis rumah tuh kalau untuk di Betawi dari dulu tuh? Rumah Kalau dulu rumah belandongan, terus ada rumah Depok. Rumah Depok ada lagi? Ya, rumah Depok itu rumah yang di atas tanah. Oh, di atas Kalau tanah. orang Depok menyebutnya rumah Depok. Itu rumah Depok. Ya, karena peristiwanya orang Depok itu ngelihat rumah itu pada saat terjadi gedoran Depok. Orang Depok rumahnya seperti ini. Banyak yang nulad kata orang. Rumah Belanda, gede-gede Rumah Belanda itu tiangnya. gede-gede. Oh, jadi rumah Belanda, Ya. tiangnya gede-gede. Pas ada gedoran Depok tuh ngelihat dari ngeh rumah orang Depok. Ya, jadi Baba nambahin. Tambahin, Pak. Rumah Depok ini sebenarnya belum lama. Jadi kalau bicara Betawi Depok, semuanya itu serapan. Serapan. Dari arsiteknya, seninya, budayanya, bahasanya, tradisinya itu serapan. Serapan. Dari Campuran. berbagai macam suku bangsa, suku-suku yang ada di Indonesia. Nah tadi yang Kong Jamhur bilang rumah Depok itu, dulu waktu zaman gedoran tahun sekitar 45, ya ini belum lama. Rumah Depok. Jadi orang kampung ke Depok, ngeliat rumah-rumah orang Belanda tiangnya gede-gede. Makanya dibikin rumah Depok tuh tiangnya gede-gede, kayu gede-gede ya, kayunya di bulannya gede-gede. Besar-besar kayunya. Itu nyerap dari Belanda Depok berarti. Ya pokoknya tiangnya gede, gaya. Jadi campuran ada arsitek Eropa, kayak Belanda Eropa ya. Melayu. Harus pakai langkan, ada Cina, ada gigi balang Melayu, ada jendela itu lengkung. Lengkung Seperti Arab. lidah Arab. Jadi udah dicampur-campur iya, aja deh tuh semua ya. dicampur-campur yang namanya rumah Depok. Termasuk salah satu rumah Belandongan. Iya, semua Belandongan ada rumah. Jadi kalau tipe rumah di Depok itu ada dua. Ya, kalau atapnya ada model pelana kuda,
Pelana kuda jadi ada dua hubungan. Dapur punya hubungan sendiri, terus ruang tengah punya hubungan sendiri, belandongan punya hubungan sendiri, kayak pelana kuda. Ada juga model gudang. Julang apat. Ya, model gudang itu ya langsung baik gitu, langsungnya nggak ada hubungannya. Depan ada empiaknya. Ya, terus ya itulah rumah-rumah Depok. Rumah saya dulu begitu tuh. Ya. Jadi arsiteknya sangat sederhana, tapi serapan-serapan bangunannya juga ada yang pengaruh Jawa, pengaruh Sunda, pengaruh ya dari luar, pengaruh Cina. Itulah kekayaan luar biasa, kekayaan Melayu Betawi Depok. Nah itu kan tapi gini Pak Haji, Kang Jamur, itu kan bicaranya dari sisi arsitektur ya, atau peninggalan-peninggalan budaya. Kalau dari sisi tradisi Pak Haji, tradisi orang-orang Depok yang dulu sampai sekarang, yang sekarang ini masih ada atau yang sekarang sudah mulai ditinggalkan, kira-kira apa sih, Kong? Ya, yang dulu kalau masa mudanya kayak gimana, atau orang tua biasanya kayak gimana, anak kecil gimana, biasanya itu sehari-hariannya. Dulu kalau anak muda ya, masih zaman, kalau anak muda masih zaman dulu itu, kalau dia suka dengan seseorang, dia itu pakai comblang biasanya. Ini untuk yang muda-muda nih, yang belum nikah nih. Yang belum nikah, dia pakai comblang. Artinya kalau dia suka dengan seorang, dia akan menggunakan perempuan lain untuk menghubungi si perempuan itu dengan nama comblang, disebut mak comblang. Biasanya yang jadi comblang ya, Kong. Iya kalau comblangnya demen gitu. Ya, Dan Haji. setiap dia datang ke rumah si perempuan itu nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu. Nggak pernah tahu ketemu itu seperti sekarang. Enggak. Perempuannya di dalam, laki-lakinya di luar. Ngobrolnya di balik bilik. Nggak ada istilah ketemu langsung. Kalau sekarang kan lewat HP ini udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Kalau dulu enggak. Paling dia main pakai lidi, disogok tuh lubangnya, ada pagar, lubang pagar. Main sodokan pakai lidi. Lidi. Iya. Itu gue udah seneng banget orang zaman dulu mah. Kalau sekarang kan anak sekarang udah beda ya, Pak. Ngerasain ya? Barangkali Bapak bisa nambahin tuh. Nambahin Ini gini. pengalaman dia. Ada tradisi, ada hukum yang tidak tertulis tapi dipatuhi. Bagaimana orang-orang zaman dulu melindungi anak gadisnya, anak perawannya. Gitu. Jadi memang pacaran, bener kata Kong Jamur, pacaran orang zaman dulu itu istilahnya pacar kita nggak keluar, adanya di kamar, ngomongnya kan rumahnya bilik gini. Oke Kong, kita tahan dulu nih Kong. Kayaknya mau ngobrolin pacaran menarik juga nih. Iya, betul. Kita tunggu dulu Kong. Kita lanjut sebentar lagi Kong. Ya pemirsa, kita lanjut sebentar lagi. Terima kasih pemirsa Betawi TV yang masih setia menyaksikan acara Pangkeng Budaya. Ini obrolan makin lama makin menarik nih. Tadi kita udah bahas pacaran. Baji, gimana tadi pacaran tempo dulu Baji? Iya, tadi udah disebut sama Kong Jamur ya. Orang Depok itu bagaimana dia, orang Betawi ya, Betawi Depok, melindungi, memprotek anak gadisnya jangan sampai menjadi gunjingan, menjadi omongan Di lingkungan, tetangganya dan orang sekampung. Jadi pacaran contohnya hanya di dalam kamar, pacar perempuannya nggak boleh keluar. Main lidi-lidi doang. Cuman ngobrol, itu juga cekikikan udah luar biasa, udah girang banget udah, nggak ketemu benar. Ya laki-lakinya mau ngobrol sama bapaknya di luar, mamanya. Ada hukum yang tidak tertulis, dipatuhi oleh semua orang zaman dulu. Kalau ada laki-laki yang masuk ke rumah orang, atau kemudian ke rumah Kong Jamur punya anak perempuan, punya anak gadis, ada laki misalnya pacarnya masuk, ngelangkain pintu, itu dipanggilnya ngebruk. Dan itu harus ditikain, harus dikawinin. Kalau enggak, jadi omongan. itu jadi omongan, hukuman yang tidak pernah berhenti sekampung. Pokoknya kalau anak laki ya dewasa udah masuk ke dalam rumah, udah harus dikawinin tuh. Harus dikawinin, nggak boleh enggak. Kalau enggak orang tuanya malu. Jadinya jadi omongan itu orang, yang dijaga, kampung. sama orang tuanya yang dijaga. Iya. Jangan sampai itu laki masuk. Nah ada lagi kalau perempuan datang ke rumah laki, itu dikata-katain. Tempayan maranin gayung. Oh,
Iya. Payung itu kan gede, jadi mareng. Adik kata-katain. Itu gitu. sebetulnya harus banget dilestarikan. Nah, itu. iya Nah, makanya bagaimana menjaga. nih budaya-budaya kearifan lokal. Banyak banget sebetulnya kearifan lokal di Depok ini. Hukum yang tidak tertulis yang memang harus dipatuhi karena hukumnya bukan hukum pidana, bukan hukum penjara. Moral. Sanksi sosial, sanksi moral, digunjingin orang agak enak-enaknya. Gitu ya. Jadi Iya. sampai orang itu sampai malu gitu ya. Nah, itu maka akhirnya jarang orang yang melanggar itu, jarang yang Dan di sini kehadiran Koot berupaya mengingatkan hal-hal seperti itu. Ya, betul. Gini, Pak Haji dan Kong Jamhur. Ini kan bicara Koot kumpulan orang-orang Depok nih. Saya tarik sedikit nih. Kalau tadi udah arsitektur, terus juga Salah satu kebiasaan. kebiasaan. Nah, sekarang yang terkini nih. Ini kan Koot, Depok ini kan kota yang majemuk. Iya, betul. Artinya ada pluralisme di situ. Udah banyak kaum urban yang datang ke Depok, udah beragam suku. Nah, ini bagaimana nih Koot menyikapi ini? Apakah di Koot juga menghimpun orang-orang di luar Betawi pinggir misalkan? Iya. Atau gimana, Kong? Jadi begini, Koot ini memang didirikan pertama untuk melestarikan seni, budaya, dan bahasa yang ada di Depok, khususnya orang-orang Depok asli. Namun demikian, kita juga mengakomodir warga Depok yang sudah tinggal turun-temurun di Depok, sudah paham budaya dan bahasa Depok untuk masuk ke Koot. Di samping itu, Koot juga tidak eksklusif. Dia tetap berhubungan dengan, karena Depok ini kota yang sudah majemuk, berbagai suku bangsa ada di sini. Kegiatan-kegiatan yang ada di Koot, itu kita mengakomodir seni budaya yang ada di Depok. Mulai dari Sunda, Minang, Batak, Bogor ya, Bali, Jawa, ini kita akomodir. Artinya kita membuka hubungan dengan kelompok-kelompok seni budaya dari daerah-daerah lain. Ya artinya kan Koot ini budaya, kalau memang ada budaya Sunda yang dari turun-temurun juga sudah dilakukan oleh masyarakat Depok, Betawi Depok, ya itu juga akan dilestarikan. Oh iya, gitu ya? betul. Oh, Salah satu contoh misalnya, kalau kita kan palang pintu atau berebut dandang, Mbak ya, kalau lima. kita. Kalau Sunda biasanya sawer, apa namanya yang Adu jinten berebut seeng. Iya, kalau dia kan Baru dengar saya itu. pakai lengser. Kalau nerima besan tuh pakai lengser kalau orang Sunda. Di sini dia laksanakan sini nggak ada masalah buat Ada kita. nggak sih pentas budayanya, Kong? Ada. Mbak Haji yang Pernah waktu Depok tahun 2002, 2002 ya. Waktu temanya itu Pak Wali Kota kawin lagi, Pak Badrul Kamal. Itu disambut di Sapun, ada budaya Sunda, itu di daerah Bojongsari, ada lengsernya. Terus kalau berebut ada palang pintu, ada berebut dangdang. Kalau Ya, palang ada pintu itu dua. banyak dari Jakarta ya. biasanya kan kalau mau kawinan tuh palang pintu Iya, ya. palang pintu. Itu kalau Sunda itu berebut dangdang dan sudah menjadi serapan budaya. Berebut Untuk dangdang Depok itu udah jadi. aslinya di tanah Pasundan itu adu jinten berebut seeng. Berebut Jinten nih, seeng. adu kaki nih, berebut dangdang. Tapi di sini setelah masuk ke Depok, akhirnya adu kakinya itu diganti, adu jinten diganti dengan Jadi silat. Berebut dangdang itu filosofinya sangat luas. Bicara pluralisme, Depok ini, orang Depok ini nggak aneh. Ya. Belanda Depok dari zaman nenek moyang kita budayanya udah beda, agamanya iya, udah iya, beda. iya. Jadi kita udah biasa. Kemarin Lebaran Depok setiap ada pentas. Koot ini mengadakan pentas, mengadakan acara-acara tradisi, kita nggak lupa. Mengundang Kita ajak saudara-saudara kita Di acara Lebaran di Depok. acara Lebaran Depok untuk tampil dengan kesenian seni yang mereka. ada di Kota Depok. dan kita juga sering hadir di acara-acara mereka, diundang. Pokoknya Koot mempelopori gelaran budaya, lalu diundang Seluruh saudara-saudara kita yang ada di Depok yang punya seni dari daerah masing-masing. tampil. Karena itu adalah bagian dari kebudayaan yang kita miliki di Kota Depok, seni dan budaya bagian ya. Nah, untuk lebih jelas atau lebih danta kata orang Depok, nah kita harus kudu ngelestariin seni budaya bahasa Depok. Ada gamang kromong, ada lenong, ada tanji, Topeng. ada topeng,
ada rebana biang, banyak. Kalau di Jakarta ada Japin, Samrah, terus ada apa namanya yang sekarang ini Marawis gitu ya. Terus ada lomba pantun, ada orkes Melayu. Nah ini yang memang kita lagi gali. Kita coba inventarisir, kita gali. Minimal kita catat bahwa di Depok ini ada, walaupun sekarang udah hampir punah. Gitu ya. Betul. Kong, sejauh ini semenjak Kood berdiri, Kood ini ada gitu. Apa upaya-upaya yang kelihatan secara nyata yang udah dilakukan Kood sehingga sekarang nih muncul lagi nih, misalkan dalam usaha pelestarian budaya nih. Iya, contoh baju pangsi nih. Yang sekarang alhamdulillah Pak Wali Kota, pemerintah Kota Depok, hari Kemis sekarang pegawai negeri sipil udah pakai baju daerah Depok, pakai pangsi warna hitam, pakai selendang kain, namanya cukin. Iya, itu dari bahasa Cina sebetulnya gitu ya. Kalau orang Betawi itu, orang Depok itu selendangnya kain. Kalau Bekasi, teman kita Betawi Bekasi, dia pakai pangsi gitu. Tapi dia pakai capio. Kalau Betawi itu kan Betawi ora tuh kebanyakan. Ada nggak usaha Kood melestarikan budaya Betawi? Bahasanya kita udah. Nanti kita bahas, Kong. Pemirsa, ini obrolan kelihatannya semakin menarik. Kelihatannya banyak sekali yang sudah dilakukan Kood. Kita tunggu sebentar lagi. Setelah jeda berikut, kita akan lanjutkan bahasan lebih menarik lagi. Pemirsa, masih di Pangkeng Budaya, program unggulan Betawi TV. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan. Obrolan kita tadi makin menarik nih, sudah sampai pelestarian bahasa oleh Kood nih. Bahasa Betawi ora, apa langkah konkret Kood Baji Kong Jamhur yang udah dilakukan dalam upaya melestarikan bahasa Depok nih? Jelasin, Pak. Ya, bahasa Depok itu sekarang alhamdulillah kita sudah punya kamus dialek. Dialek ya. Kurang lebih ada 7.000 bahasa serapan yang sudah tercatat dan sudah diterjemahkan. Terus bagaimana cara penggunaan kalimat-kalimat bahasa Depok itu. Karena kalau memang nggak paham itu, orang Depok itu tulisannya sama artinya beda. Kong Jamhur bisa nggak sih kasih contoh nih, ngomong berdua sama Baji Dalam pakai bahasa Depok dikit nih gitu. Ini bahasa yang mau dilestarikan ini nih gitu. Gimana, Kong? Coba serapan yang tadi, Pak, yang satu kata tapi punya arti 3. Iya. Ini ada. Ada tulisan keder. Keder itu gue jalan jauh bener, kaki gue sampai keder. Pada pegel. Nah. Iya. Ada lagi tulisannya sama, keder. Tulisannya sama itu, keder sama tulisannya. Gue udah bolak-balik masuk gang sono sini. Ini keder masih belum. Ya, keder. Ada lagi keder. Ya. Tulisannya sama. Keder. Takut. Gue jadi ngeri banget ngeliat orang bawa bendok gitu. Gue jadi keder hati gue. Gitu. Itu arti takut tuh. Jadi satu kata itu punya 3 makna. Iya. Kalau nggak paham, tulisannya sama. KEDER. Itu keder sama keder. Nah itu dimasukkan ke dalam kamus? Ya, ada di kamus. Ada contoh kalimatnya. Kamusnya udah dicetak? Udah masuk ke sekolah-sekolah negeri SD. Bahkan mudah-mudahan bisa menjadi muatan lokal sisipan. Ini upaya, tuh pemirsa, ada upaya pelestarian bahasa dari Kood mau dijadikan muatan lokal nih di sekolah. Ya, ini bahasa Depok ini bahasa serapan Jawa, Sunda, Melayu, bahkan ada bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, itu ada yang diserap jadi bahasa Depok. Ya. Contoh nih, kalau Babantong bilang aneh reken cuma goceng. Aneh itu saya bahasa Arab. Reken itu bahasa Belanda. Goceng bahasa Cina. Tanpa kita sadar. Jadi satu kalimat itu 3 suku, 3 bangsa. Berarti orang Depok hebat-hebat ya? Iya. Nah ini kan istilahnya kalau kita lagi ini tadi ngobrol. Kalau orang Depok ini kita lagi guntang-guntang. Kongko. Iya, ini kan guntung. Tadi Baji, aneh reken
Cuma goceng. Cuma goceng. Itu 3 bahasa tuh. Aneh bahasa Arab, Reken bahasa Belanda, Goceng. Goceng bahasa Cina. Iya. Udah langsung bisa Itu jadi 3 bahasa. Betawi tuh, Iya. bukan bahasa Depok tuh. Iya. Nah, coba nih, kalau rumah itu dipelur, itu asal kan kita bilang peluran, Ya. pelur itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris Pelur, Pelur, lantai. Iya. Serapan bahasa Inggris. Serapan bahasa Inggris. Rumah lu mau udah dipelur, padahal baru disemen itu. Jadi bahasa. Iya. Kedua, getap. Getap. Ya, itu bahasa Inggris asal kata Get get up. up. Bangun. Iya, bangun. Ya. Sonder di seluruh gue mau. Sonder itu bahasa Belanda. Sonder. Iya. Sonder itu tanpa. Baru Bahasa dengar Belanda. saya nih. Benar. Beslah itu bahasa Belanda. Bolsak tuh kasur, beslah tuh sita. Lunak. Rumah gua Dan nggak itu bisa. semua dituangkan ya, Baji. Ada di dalam Dituangkan kamus dalam ada. kamus Betawi dan terus Dan- masih ditambahkan terus ya. kali Iya, bahasa-bahasa kita masih ya. cari, masih banyak Yang menariknya gini, ada kesalahpahaman karena ketidakngertian. Guru dari Bogor, namanya Pak Kun nih di Bengkong. Ngajar di Depok, pertama kali ngajar, anak-anak coba minta penghapus. Bocah Sawangan, penghapus nggak ada. Pak, penghapus nggak ada, yang ada bujur. Orang Depok kan bujur elap. Ya. Orang Sunda bujur apa? Pantat. Pantat. Ini. Iya. Akhirnya guru tuh marah. Iya, gurunya marah. Disuruh ngapus pakai pantat. Jadi itu Baji. Jadi sering Bener, banyak bener, kesalahpahaman bahasa gitu ya. Iya. Lalu gini Baji, kayak tadi kan saya dengar tuh mendorong bahasa Depok jadi muatan lokal di sekolah. Sebetulnya memang apakah dalam KOD ini juga banyak pihak-pihak yang terlibat mendorong berbagai kebijakan di tingkat pemerintahan? Apakah ada dalam upaya pelestarian budaya misalkan? Apakah ada juga pengurus-pengurus KOD yang masuk di lini kebijakan dalam mendorong upaya lahirnya kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya tentunya? Ada nggak? Ya ini kita ada. masih berupaya sebetulnya kalau ngomongin payung hukum ini udah cukup. Ada Pergub 63 tahun 2013 itu sudah jelas. Gubernur Provinsi Jawa Barat sudah jelas mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada 3 bahasa, 3 suku. Sunda, menggunakan bahasa Sunda kurang lebih 70%. Bahasa Melayu Betawi itu 15%, bahasa Cirebonan itu 15%. Itu sudah diatur dalam Pergub, bahkan harus menjadi muatan lokal. Sampai sekarang tapi memang proses ini kan panjang. Lalu berbicara pendidikan harus ada kajian, harus ada studi kelayakan juga ya. dari Kementerian Pendidikan, ya persetujuan dari Kementerian Pendidikan, kurikulum, banyak yang harus dipersiapkan. Ya guru-gurunya, gurunya paling penting. Nanti kalau gurunya masih masih langka kan juga diterapkan. Makanya ya mungkin kita berupaya nanti ada lomba pidato pakai bahasa Depok. Ya. Nanti pakai puisi pakai bahasa Depok, terus pantun pakai bahasa Depok, dialog ngobrol gini pakai bahasa Depok, gitu. Ya, kalau ini Baji, Kong Jamhur, kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah Kota Depok sejauh mana pemerintah telah banyak membantu? Ini KOD berkolaborasi dengan pemerintah atau bagaimana? Kebetulan memang pengurus Bokdi KOD, ketua, ini sekretaris juga asisten bendahara Sekda di Kota Depok. Pak Sofyan Suri. Asisten bendaharanya Pak Sofyan Suri. Sekda ini juga membantu kita untuk mendorong karena mereka putra ASI Depok, mereka juga mendorong untuk terus melestarikan, memfasilitasi kita untuk terus melestarikan seni budaya dan bahasa Depok. Kalau anggaran ada nggak anggaran khusus dari pemerintah? Nggak ada. Atau sifatnya eksidental aja barangkali ya? Kalau kita sifatnya cari CSR aja Pak ya. Iya, jadi kita nggak mau ngerepotin lah. Siapapun nanti pemerintahnya kita bisa jalan. Kita harus belajar mandiri karena tujuan Depok Eko didirikan bukan untuk tujuan politik. Tujuan melestarikan seni budaya bahasa. Itu aja. Jadi kita nggak terlalu bersandar walaupun tadi kata Kong banyak pejabat, kita nggak berharap dapat hibah. Bahkan dapat hibah juga kagak bisa. Karena kan pengurusnya pegawai negeri ASN. Nggak bisa. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang masuk kegiatan itu di dinas pariwisata. Alhamdulillah. Itu kerjasama sifatnya. Kita menyajikan
budaya tradisi Depok, mereka yang punya acara. Oke, alhamdulillah. Pak Haji, kita tahan dulu sebentar ya. Oke. Kita kasih jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, obrolan kita semakin menarik, tetap di Pangkeng Budaya. Pemirsa Betawi TV, terima kasih masih setia menonton Pangkeng Budaya. Nih dari tadi kita sudah banyak ngobrol ngalor ngidul nih terkait budaya dan seputaran Depok yang dimotori oleh teman-teman dari Kood. Ada pelestarian arsitektur dari mulai rumah Belandongan seperti sampai ini juga. Ya, Pak ini. Haji ya. Taruh ya. Terus upaya juga pakaian menjadikan pakaian wajib bagi PNS ya. Iya. Dan yang terbaru tadi habis bincang-bincang katanya sudah lahir perda pemajuan budaya untuk Kota Depok. Nah ini ada hal yang menarik nih Pak Haji dan Kaum Jamhur. Ini barusan banyak pesan-pesan nih dari pemirsa, khususnya dari generasi milenial nih dan generasi Z. Betul. Mereka tertarik dengan sepak terjang Kood yang luar biasa. Alhamdulillah sudah eksis melestarikan budaya nih. Ini kira-kira anak-anak muda nih yang tertarik ataupun nggak anak muda aja sih, yang tertarik mau jadi anggota Kood, kira-kira gabungnya bagaimana caranya nih? Sama kantornya di mana nih Kood nih pusatnya? Nah ini ketua udah jawab. Ya, kepengurusan yang sekarang ini, jadi Kood ini akan membentuk anak organisasi. Kalau di partai itu underbaw ya. Iya. Atau kalau di NU Banon, Muhammadiyah itu apa namanya? Ada Ortom gitu. Ortom. Jadi pemuda nanti dibentuk sendiri kepengurusannya, namanya Ronda. Ronda itu apa? Rombongan anak muda. Oh. Terus ada Wadon Kood. Ada Wadon Kood. Nanti juga ada Jawara Kood. Itu nanti punya organisasi sendiri, organisasi otonom. Sayap, otonom. Nah, kita akan bentuk nih segera nih. Ada Ronda untuk yang anak-anak muda nih. Iya. Rombongan anak-anak muda. Iya. Wadon Kood, buat ibu-ibu nih. Buat ibu-ibu, perempuan-perempuan. Sama tadi Jawara. Jawara Itu gitu. ada 3 ya? Jawara itu para Pesilat. Ya. Dari orang budaya, sana-sana. orang silat itu di Jawara tadi. Tapi kalau Kood sendiri sebetulnya pusatnya atau ininya di mana, Baji? Ya di sini. Di sini? Ya, di rumah budaya ini. Di rumah budaya ini? Iya, rumah budaya. Oh ini, pemirsa, ini rumah budaya nih. Ini jadi pusat aktivitas Kood ini. Jadi kalau ada apa-apa di sini ya? Iya. Ya, Kom? Iya. Bagi anak muda, Heeh. orang tua yang senang budaya, yang senang seni, yang ingin melestarikan budaya dengan budaya Depok, kumpul di sini di Rumah Budaya Depok di Jalan Raya Keadilan, RT 5 RW 8, Rawadenok, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Nah, di situ pusatnya. Pancoran Mas, Kota Depok. Jadi teman-teman tuh anak-anak muda, kalau ada yang tertarik untuk bergabung ke Kood, tadi itu banyak yang merespon, bisa datang kemari, bisa ngelihat-lihat rumah Tempo dulu, melihat dan bertanya tentang banyak budaya ke ada Baji Dahlan, ada Kong Haji Jamhur di sini. Tapi di wilayah-wilayah lain juga Kood tersebar ya? Iya. Sudah dibentuk Kood di kecamatan dan Kecamatan, kelurahan, insya Allah nanti kalau Sampai dia tingkat RW nanti. Pancoramas udah mulai tingkat RW udah mulai dibentuk. ini bisa jadi partai nih lama-lama Kood. Partai lokal. Iya. Tapi nggak berpolitik kok. Kood nggak berpolitik nih? Kagak, Kood itu nggak banyak dipakai jadi kendaraan Ini politik. kan tahun depan nih kita udah banyak kontestasi politik nih Pak Haji. Kood tidak akan menceburkan diri ke politik praktis karena Kood ini hanya melestarikan seni budaya bahasa tugasnya. Tapi pengurus anggota Kood ya silakan berpolitik dan menjadi pardu, menjadi sebuah kewajiban, silakan berpolitik. Oke. Kood netral tapi para anggotanya disilakan. Ya, Kalau silakan. kata Kiai Zainuddin Jet, Kood nggak kemana-mana, tapi Kood ada di mana-mana. Kira-kira begitu. Kood nggak kemana-mana, ada di Depok tapi Kood ada di mana-mana. Oke, Pak Haji Dahlan, kayaknya udah banyak yang kita obrolin, Kong Haji Jamhur. Nah, ini prestasi Kood juga udah banyak sebenarnya.
itu tadi udah luar biasa tuh pakaian jadi pakaian pangsi sudah jadi kewajiban PNS betul. untuk Pemda Kota Depok. Terus ada perda pemajuan kebudayaan di mana Depok sudah punya namanya suku Betawi Depok. Kamus bahasa Depok. Tuh mau jadi muatan lokal. Ya, insya Allah. Tapi untuk sementara ini mungkin disisipkan aja Pak ya. Kegiatan kawan yang paling dekat nih kira-kira ke depan apa, Pak Haji? Ini akan gelar pentas 1000 jawara. 1000 jawara. Iya, dalam rangka jaga kampung menjelang pemilu 2024 sekaligus mungkin pengukuhan. Kemarin ditentukan tanggal 25, ini masih belum 1000 jawara luar 1000 biasa. jawara akan pentas tampil di satu panggung bareng-bareng kita kumpul dalam rangka pengukuhan pengurus Vero dan tadi pengamanan pemilu. Oke. Netral mengamankan. Iya. Betul. Iya. Pokoknya jawara jaga kampung. Jawara jaga kampung. Oke, Pak Haji Dahlan, Kong Jamhur, mungkin terakhir ada pesan-pesan ya nih, pesan-pesan budaya nih buat pemirsa Betawi TV nih yang udah setia menonton. Kira-kira dalam upaya pelestarian budaya. Ya, gini. Negara-negara maju ya. Kita lihat Jepang, Korea. Ya, dia sangat teguh memegang budayanya. Contoh, misalnya daerah-daerah kita di Bali, di Jawa, itu budayanya sangat kental dipegang. Sehingga menjadi daerah maju. Nah, ini di Depok, orang Betawi ya, Betawi Depok ini, Baba ngajak nih. Kita punya budaya, punya seni, yuk ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah identitas kita angkat lagi, kita lestariin lagi. Bahwa orang Depok ini, oh ada sukunya, ada budayanya, jadi dikenal. Nah sekarang udah mulai dikenal orang Depok yang pakai baju pangsi, bajunya warnanya hitam-hitam, pakai selendang kain gitu ya, pakai peci, itu ciri khas. Dan Waduh, saya biru lagi. nggak apa-apa, pangsi orang Depok. Nah, di pinggang biasanya ada golok, tapi nggak pernah keluar, ada bendok. Ini namanya bendonya bendo petok ini ya, bendo betok, bendo kecil. Nah, ini biasanya disengklang di Depok. Ini gegaman. Senjata orang Depok, gitu. Kalau di Jawa itu keris, kalau di Kalimantan mandau ya, terus kalau di Aceh rencong, jadi punya khas sendiri. Kalau orang Depok tuh bendok namanya, ya. Jadi inilah ada pakaian budaya. Jadi kalau ada orang Depok pakai pangsi begini bawa bendok, ini bukan lagi bawa senjata tajam. Oh bukan. Nah, Aksesoris budaya. Ini pakaian Ya, budaya. aksesoris budaya. Ya. Jadi polisi-polisi Jadi, udah paham. Baba ngangkat nih generasi muda, coba mungkin dengan era yang sekarang, dengan mensos yang luar biasa, ayo bareng-bareng kita angkat nih budaya-budaya kita. Kita angkat lagi, kita lestariin lagi, kita duniakan lagi gitu ya. Maksudnya kita sampai mendunia nih budaya Depok. Ya, karena budaya Depok ini hal yang luar biasa. Ya, budaya serapan, budaya yang sangat kaya, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, ini ada di budaya. Di Depok ini ada, atau di Betawi ini, itu budaya-budaya serapan. Contoh pengantin, baju perempuannya itu baju dari Cina. Kalau lakinya baju dari Arab. Ini kan perkawinan budaya, yang kekayaan orang lain belum tentu punya. Walaupun itu serapan, ini adalah kekayaan dari anak Betawi yang harus kita lestarikan. Gitu. Pesan dari Baba. Oke, tuh pemirsa, Mbak Haji Dahlan udah pesen mewakili teman-teman KOD terkait pelestarian budaya. Mungkin sudah panjang lebar ngalor ngidul kita ngobrol. Mudah-mudahan pemirsa Betawi TV di Jabodetabek dan sekitarnya nih khususnya, dan masyarakat Depok nih khususnya, bisa mendapat manfaat dari obrolan siang hari ini dan dapat mendapatkan pencerahan terkait budaya Depok. Generasi Z, generasi milenial, mudah-mudahan lebih mengerti ya setelah menonton tayangan ini ya, Pak Haji ya. Insya Allah. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di program-program Betawi TV yang berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Haji Dahlan, terima kasih. Kong Jamhur juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.